Yang percaya rancangan Tuhan itu terbaik bagi kita, kasih tepuk tangan yang luar biasa. Lebih lagi untuk kemuliaan Allah yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan buat sore hari ini. Hari yang luar biasa senantiasa Kau beri dalam kehidupan kami. Dan di pujian yang sudah kami naikkan, kami meyakini betul bahwa Engkau memiliki rancangan-rancangan yang indah terhadap kehidupan kami setiap pribadi. Bagi jemaat-Mu di tempat ini maupun jemaat-Mu yang di mana saja mereka berada. Meyakini bahwa Engkau menuntun di setiap langkah kehidupan kami. Membawa kami kepada hari depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau sendiri yang senantiasa menuntun setiap langkah kehidupan kami dengan kebenaran firman Allah. Terima kasih sore hari ini kami bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan, Engkau sendiri yang menyampaikan isi hati-Mu pakai hamba-Mu. Supaya berkat firman ini juga membangun hamba-Mu ya Tuhan yang penuh dengan kekurangan. Sehingga kami boleh sama-sama dibangun dengan jemaat-Mu di tempat ini. Menuju ke arah kedewasaan rohani yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga, biarlah Engkau sendiri yang berbicara. Dan segala otoritas di tempat ini, hati dan pikiran kami, biarlah Tuhan sendiri yang pegang. Otoritas ada di tangan Engkau ya Tuhan. Dan biarlah kami boleh mengarahkan hati dan pikiran kami hanya kepada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami tidak izinkan kuasa lain selain Kristus untuk diam di tempat ini, bahkan dalam pikiran kami. Kami tolak semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kami mengucap syukur dan siap mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih tim Praise and Worship. Shalom Bapak Ibu yang ada di tempat ini maupun di mana saja. Baik di Pandaan, Malang, puji Tuhan. Hari ini kita masih berbicara tentang tema yang sama. Yaitu yang diambil dengan roh keputraan. Yang diambil dari Maleakhi 4 ayat 6. Tetap dengan ayat yang sama. Bapak hamba Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan sampai kepada pagi hari tadi sudah sampaikan mengenai ayat ini adalah ayat yang berkaitan dengan pemulihan keluarga. Kita baca dulu ayatnya, Maleakhi 4 ayat 6, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Sudah disampaikan Bapak Ibu Saudara mengenai hal ini, ya. Bagaimana pemulihan keluarga itu terjadi? Tadi pagi Pak Dwi juga membicarakan tentang hal yang sama. Tetapi hari ini saya ingin berbicara tentang hal yang lain. Karena apa? Bapa yang dimaksudkan bukan bapa secara biologis saja. Bukan bapa sebagai kepala keluarga. Dan anak yang dimaksudkan di sini bukan anak secara biologis. Tetapi juga anak-anak yang lain. Apa yang saya maksudkan? Bapa itu bisa sebagai pemimpin gereja, pemimpin kelompok sel, pemimpin di organisasi di mana Anda tinggal, para pemimpin-pemimpin pemerintahan, para pemimpin negara itu Bapak. Dan anak adalah kita, adalah jemaat Tuhan, adalah anak-anak rohani juga di tempat ini. Maka saya memberikan judul pada saat ini penundukan dan kerendahan hati. Kenapa ada penundukan dan kerendahan hati Bapak Ibu Saudara? Karena apa? Antara penundukan dan kerendahan hati itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Antara penundukan dan kerendahan hati itu saling bersangkut paut. Karena pada saat kita melakukan penundukan tidak ada kerendahan hati. Enggak ada. Berapa harganya? Nanti kita akan lihat sama-sama Bapak Ibu Saudara. Kenapa kok saya berbicara mengenai hal ini? Karena secara hal manusia sulit untuk menundukkan diri. Apalagi dia memiliki posisi. Apalagi dia memiliki jabatan. Apalagi dia memiliki kekayaan. Dan itu adalah bagian dari kita. Berapa harga penundukan diri kita? Next Pak Rudolf, kita lihat saja. Saya akan membicarakan terlebih dahulu mengenai dari kamus Webster. Arti kata penundukan diri adalah secara sukarela berserah kepada satu sama lain. Menyerahkan rencana-rencana atau tujuan seseorang kepada orang yang lain. Artinya penundukan diri kita tunduk pada kepimpinan. Tunduk kepada otoritas. Kalau kita sebagai jemaat juga tunduk kepada hambanya yang di tempat ini. Kalau kita sebagai jemaat kekal sel, kita harus tunduk kepada jemaat kita yang ada di sel, gembala kita sel kita, ya. Karena itu ya di dalam Yakobus 4 ayat 6b dikatakan, karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ada kaitan dengan antara penundukan diri dengan kerendahan hati. Karena apa?
Di zaman sekarang ini sulit ditemukan seorang yang dengan menundukkan diri. Orang cenderung congkak dan tinggi hati. Apalagi dengan segala yang dimilikinya. Tadi saya katakan ada kekayaan, ada jabatan atau posisi. Itu yang membuat orang susah untuk menundukkan diri. Karena apa? Dia membanggakan dirinya sendiri. Dan penundukan diri bukan hanya dalam waktu tertentu, session tertentu, setelah itu selesai. Penundukan diri berbicara tentang waktu yang jalan terus. Tidak hanya sekali jalan, Bapak Ibu Saudara. Inilah yang saya maksudkan. Dengan penundukan diri. Ya. Penundukan diri kepada sesama, kepada anggota keluarga, kepada organisasi, kepada negara. Dan tunduk berarti tunduk pada pemerintahan atau otoritas yang lebih tinggi. Dan kita wajib untuk memiliki roh penundukan diri. Ya, kalau tidak mempunyai roh penundukan diri berarti pemberontakan yang ada dalam kehidupan kita. Kalau tunduk kepada otoritas. Kalau tidak tunduk berarti memberontak. Memberontak kepada siapa? Para pemimpin yang di atasnya. Pemimpin rohani juga bisa dikatakan memberontak. Kenapa? Ngerasani pendeta ini di luar. Di belakang pendetanya bisik-bisik. Melihat kelemahan gembalanya, melihat kekurangan gembalanya, dibicarakan, "Wow, Pak pendetaku begini," dan seterusnya. Mengkritik setiap kebijaksanaan yang salah dikritik. Dia sendiri merasa lebih bisa. Inilah yang saya katakan susah menundukkan diri. Kenapa? Karena banyak orang kecenderungan membanggakan diri sendiri. Dia merasa lebih bisa. Dia merasa lebih kaya, dia merasa lebih mampu, dia merasa lebih daripada yang lain, bahkan kepada pemimpinnya sendiri. Dan apa yang saya katakan penundukan diri di dalam kerendahan hati adalah menundukkan diri meskipun kita mempunyai kelebihan, meskipun kita mempunyai kekayaan yang lebih, meskipun jabatan saya lebih, meskipun apa saja, tetap tunduk kepada otoritas. Jadi bukan karena saya, tetapi meskipun saya punya, tetap menundukkan diri. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Haleluya. Jadi jangan sampai kita di antara sini memiliki roh pemberontakan karena kita memiliki hal yang lebih. Saya akan memberikan contoh sepanjang hari khotbah saya pada sore hari ini, supaya saya juga bisa terbangun di dalamnya. Apa saja kita menundukkan diri, meskipun bagaimana. Karena harga pengunduran diri, harga penundukan diri tergantung dari seberapa tinggi harga kita. Semakin tinggi posisi saya, semakin mahal untuk menundukkan diri. Kenapa? Saya direktur perusahaan. Maksud saya mau manut kepada orang yang lebih rendah. Tetapi kalau itu kebenaran, kalau itu otoritas, walaupun gembala selnya adalah lulusan SMP misalnya, tetap harus tunduk. Karena itu yang dipilih oleh Allah. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Walaupun gembala selmu hanya lulusan SMP, engkau adalah lulusan S3 sekalipun, tetap harus tunduk. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, saya akan ulas satu persatu. Kita menundukkan diri meskipun kita lebih senior, satu. Meskipun lebih senior. Adakah saudara di antara tempat ini yang mau tunduk kepada adiknya? Tunduk loh ya, bukan mengalah. Saya tidak mengatakan mengalahkan, antara tunduk dan mengalah itu berbeda. Tunduk kepada adiknya. Biasanya kalau adiknya punya kekuasaan malah dimanfaatkan. Ayo harus begini supaya kakak bisa diuntungkan. Tetapi perintah kita pada Tuhan pada sore hari ini adalah kita harus lebih menundukkan diri walaupun ada senior. Kita sebagai kakak. Dan saya contohkan di sini Musa adalah orang yang terkecil. Maryam dan Harun adalah kakak-kakak Musa. Bisakah kita menundukkan diri dengan orang yang lebih muda? Bisakah kita menundukkan dengan adik kita yang dia punya posisi jabatan tertentu? Ataukah kita hanya sekedar melemah mengkritiknya dia
atau memanfaatkan hal yang ada di dalam kehidupannya ya. Dikisahkan dalam kisah ini bagaimana Miriam dan Harun. Dia mengatakan masamu saja. Ini terjadi pada saat Musa memilih istri Kus ya, orang Kus. Kemudian dia bilang, masanya Musa gak pantas seperti itu. Dikritik di belakangnya. Dia mengatakan bukan hanya Musa yang bisa berhubungan dengan Tuhan. Aku pun bisa. Mungkin Bapak Ibu Saudara mengatakan, saya lebih pintar dalam Alkitab. Nanti kita akan lihat ada enggak seperti itu. Enggak perlu Pak Andreas, enggak perlu Bu Suko. Masakan Tuhan enggak berbicara langsung kepada saya? Dan ingat yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Kita bisa melihat di sini kisah yang terjadi. Saya enggak akan bacakan terlalu lama nanti ya. Di dalam Bilangan 12 ayat 1 sampai 16. Miriam sakit kusta putih. Sehingga dikatakan, mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Kenapa? Tidak ada penundukan diri, ngerasani Musa. Karena dia yang dipilih oleh Allah, dia ditentukan oleh Allah. Tetapi saya merasa kakak, saya punya senior. Bagi kita mungkin susah, kalau kita tunduk kepada adik kelas kita yang mungkin pemimpin di tempat ini. Kita mungkin susah menundukkan diri kepada adik atau junior kita. Ini saatnya bagi kita untuk belajar bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Apapun yang sudah dipilih Allah, jangan sampai kita mengkritik, mengata-ngatai, memilih kebijaksanaannya dan seterusnya. Dan itu sangat berbahaya. Kalau tidak meminta ampun, fatal. Itulah yang kenapa saya katakan, meskipun kita lebih senior, kita harus menundukkan diri. Itu sebagai tanda orang yang penuh dengan Roh Kudus adalah adanya roh penundukan diri. Menundukkan diri antara anak-anak kepada orang tua. Menundukkan diri istri kepada suami. Menundukkan diri jemaat kepada pemimpin-pemimpin gereja. Pemimpin-pemimpin gereja kepada gembala gereja. Itu yang memang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan bukan hanya sekali tempo. Itu adalah proses yang terus-menerus kita lakukan dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, saya cepat saja Bapak Ibu Saudara. Meskipun saya berkuasa, orang memiliki kekuasaan, saya katakan boleh kekuasaan secara posisi jabatan di dalam masyarakat. Di sini juga banyak. Saya seorang pemimpin komandan dan ramil ya, ada di antara kita mungkin. Saya pemimpin batalion atau pemimpin satu pasukan atau pemimpin kepala desa misalnya di sini. Saya pemimpin, Rek. Itu kekuasaan. Ada juga yang karena hartanya mungkin dia punya kuasa dan pengaruh. Saya lebih kaya. Sehingga orang-orang ini seringkali menyetir kebijaksanaan gereja. Aku gak mau Bapak itu khotbah lagi di sini ya. Bahkan liturgi gereja bisa dirubah dan ini terjadi bukan di sini, di sana sini banyak seperti ini. Tidak mau berbicara, kenapa? Dia yang menentukan. Saya dengan kekayaannya menentukan gereja ini pakai liturgi kayak apa. Saya yang menentukan gereja ini harus menyembah dengan cara bagaimana. Saya yang menentukan pembicara mana yang akan saya undang. Dan orang-orang yang memiliki kekuasaan seperti itu mempengaruhi gembalanya. Karena kekayaannya, karena pengaruhnya. Dan itu perlu yang dinamakan penundukan diri. Makin berkuasa seseorang, makin hebat hartanya, makin sulit untuk menundukkan diri. Itu harganya yang mahal. Karena apa? Semakin tinggi posisi, semakin susah untuk menundukkan diri. Maunya ngatur aja. Itu yang terjadi sana sini. Dan kita melihat ada contoh di Alkitab bagaimana seorang Naaman ini adalah panglima perang. Panglima tentara Aram. Bagaimana dia harus menundukkan diri. Dia harus rela menerima saran dari pelayannya. Karena dia sakit kusta, pengen sembuh. Pelayannya ke Israel aja ada nabi yang luar biasa. Dia dengar dari istrinya yang disampaikan oleh pelayannya. Kira-kira kita mau enggak dengerin pembantu kita ngomong? Saya sakit dengerin pembantu ngomong, kira-kira mau enggak?
Naaman melakukannya. Apakah segampang itu? Tidak. Ada banyak tantangan untuk dia mau melakukan nasihat dari pelayan Israel ini. Saya tidak bacakan ayatnya, nanti Bapak Ibu baca sendiri. Ada banyak tantangan. Next Pak Rudolf. Dia sendiri juga harus dicurigai. Kenapa dia meminta pada Raja Aram berkirim surat kepada Raja Israel. Karena dia mau berobat ke Israel. Dikatakan apa? Ini mau cari gara-gara orang ini. Ini negara musuhnya. Dia mau merendahkan diri, meminta izin kepada raja supaya rajanya juga mengirim surat kepada Raja Israel. Malah dicurigai. Bukan hanya itu, pada saat dia sudah selesai, dia datang ke sana, maunya ditemui, maunya dilayani, tetapi tidak dilakukan apa-apa. Dia berharap Elisa akan tumpang tangan, engkau menjadi tahir. Dia berharap Elisa akan mendoakan, dia akan menjadi sembuh. Dia berharap Elisa akan melakukan segala sesuatu yang dia kerjakan. Paling tidak menyambut dia. Tetapi dia di sini hanya ditemui oleh pembantunya. Harga diriku. Aku panglima perang. Panglima tentara Aram. Berkunjung. Yang nemui pembantu. Masih mau menundukkan diri. Dan disuruh tanpa basa-basi mandi di Sungai Yordan. Harga yang sangat mahal untuk dia lakukan. Tapi dia kerjakan Bapak Ibu Saudara. Dan yang terakhir dia lihat, dia pergi ke Sungai Yordan. Dia rela disembuhkan oleh Nabi dari Israel. Tetapi dia lihat Sungai Yordan. Saya sama Pak Andreas lihat di Sungai Yordan. Kami mau dibaptis di Sungai Yordan. Lihat airnya kotor, gak jadi. Serius ya Pak? Dingin dan kotor, gak jadi. Dan ternyata sama. Dia mengatakan, apakah sungai-sungai di Damsyik tidak ada yang lebih bersih dari Sungai Yordan? Ada Sungai Parpar, tidak lebih bersih dari Sungai Yordan. Kenapa saya harus mandi di Sungai Yordan? Bukan yang Elisa yang suruh, tetapi pembantunya yang suruh. Menundukkan diri. Semakin tinggi posisimu, semakin mahal harga yang kamu bayar. Dan itulah yang terjadi oleh Naaman panglima Aram. Makanya saya ada kaitannya antara penundukan diri dengan kerendahan hati. Dia harus merendahkan hatinya. Mau menerima pelayan Israel yang dibisikkan oleh istrinya. Mau dicurigai. Mau mandi 7 kali di sungai yang kotor. Saya tuh gak tega mau mandi. Serius. Dan ternyata sungai-sungai di Damsyik lebih bersih dari sungai di Yordan. Itu nyata. Harga dari penundukan diri, kerendahan hati. Semakin tinggi posisi kita, semakin mahal harganya. Ini yang harus kita bayar. Jadi firman Tuhan itu biar mengoreksi saya dan Bapak Ibu Saudara mengenai hal ini. Yang ketiga, meskipun dia mahir kitab suci. Bapak Ibu Saudara tidak heran di sini Pak Suko membuat KBM, kelompok belajar mahasiswa dari STTI Anugerah. Dan sudah banyak sarjana yang ditelurkan dari tempat ini. Sarjana teologi, sarjana pendidikan Kristen, banyak. Enggak nampak di sini. Tetapi banyak, saya tahu persis. Tanya Pak Andreas, tanya Pak Hani kalau enggak percaya. Ada yang magister, oh ada. Ada yang doktor, ada. Mereka pintar-pintar. Apakah mereka pelayanan di tempat mimbar? Tidak semuanya. Tetapi mereka juga punya kancah yang di luar. Ada pelayanan yang di luar yang dia panggil untuk melayani di luar. Luar biasa. Mempunyai pengetahuan yang cukup. Tetapi harus menundukkan diri. Taat kepada otoritas. Itu yang Tuhan maui dalam kehidupan kita. Meskipun dia memiliki kemampuan yang luar biasa. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Mereka bisa melayani di luar. Puji Tuhan. Dipakai di luar. Puji Tuhan. Menjadi berkat bagi banyak orang.
tetapi tetap harus melakukan penundukan diri. Dan kita melihat contoh di Alkitab. Ada seorang yang luar biasa yang bernama Apolos. Ya. Dia dari Alexandria. Itu mau tunduk. Saya bersyukur Bapak Ibu Saudara, saat saya menjadi mahasiswa juga di tempat ini, ada senior saya banyak di sini, yang doktor banyak, tetapi mereka mau dengar khotbah yang dari orang yang baru waktu itu, baru menjadi mahasiswa. Itu saya bersyukur. Dan saya juga menghargai para senior-senior yang mengkoreksi saya. Hal yang sama Tuhan mau berikan dalam kehidupan kita, meskipun kau merasa lebih pandai, meskipun kau lebih memahami kitab suci, meskipun engkau memahami pengertian lebih lagi, tetapi kita belajar di sini seperti Apolos. Dikatakan ayatnya, Apolos ini orang yang fasih lidah. Dia mahir kitab suci. Seorang yang luar biasa, fasih berbicara dan menguasai kitab suci. Dia menjadi penginjil yang sangat efektif untuk memberitakan Injil di Alexandria, maupun di tempat-tempat dan bangsa-bangsaan kepada orang-orang Yahudi. Ketika dia menginjil di daerah Efesus, di situ dia berkhotbah di sinagog di Efesus. Pak, ayatnya tolong Pak. Di situ ada Priscilla dan Aquila. Dikatakan dari Kisah Para Rasul 18 ayat 25, 26 dikatakan begini. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan dengan bersemangat. Ia berbicara dengan teliti. Ia mengajar tentang Yesus, tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Dari mana dia baptisan Yohanes ini ketahui? Ayat 26. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawanya dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Bapak Ibu Saudara pikir, seorang pengkhotbah yang luar biasa, seorang yang mahir kitab suci, seorang yang fasih berbicara, kalau debat dengan kita mesti kalah. Tetapi dikatakan di sini ada kekurangan, dia mengatakan dia hanya mengerti baptisan Yohanes. Apa itu baptisan Yohanes? Lihat ayatnya yang terakhir Pak. 19 ayat 4, kata Paulus, baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Baptisan Yohanes membaptis, yang menyerukan daripada gunung, bertobatlah, bertobatlah. Kerajaan Allah sudah datang, terima Yesus. Dan mereka menanti-nantikan juru selamat yang akan datang, Yesus. Tetapi kita ketahui dia bersemangat. Ia berbicara dengan teliti, ia mengajarkan tentang Yesus. Bagaimana apakah enggak bertolak belakang Bapak Ibu Saudara? Kok dia dikatakan hanya mengerti baptisan Yohanes? Sedangkan di atas ayat yang sebelumnya dia mengatakan mengajarkan tentang Yesus. Gak sinkron ya. Tetapi inilah kebenaran. Saya akan menunjukkan nanti kepada Bapak Ibu Saudara, bahwasanya Apolos ini tidak mengetahui jalan Allah yang bagaimana. Kemudian baptisan Yohanes yang bagaimana yang dimaksudkan. Kalau kita katakan Apolos tidak memberitakan Yesus, dia memberitakan Yesus. Tetapi dilihat di sini kemungkinan para penafsir Alkitab mengatakan, ya mungkin bukan yang dimaksud sebagai jalan Allah itu adalah karena Apolos memberitakan Injil di Alexandria, di mana saja, kepada orang-orang Yahudi. Tetapi belum kepada orang yang non-Yahudi. Itu yang dilakukannya. Bahkan di bangsa-bangsa lain dia mengajar, tetapi tujuannya masih ke orang-orang Yahudi. Saya kalau salah nanti bisa diingatkan yang pintar mengenai hal ini. Tetapi ini menurut perkiraan, kenapa? Bukan pada orang-orang yang non-Yahudi. Sehingga perlu dijelaskan, dia panggil Apolos. Saya tidak menekankan bagaimana pengajarannya, tetapi saya ingin menekankan penundukan dirinya, bagaimana seorang yang fasih berbicara, yang ahli kitab suci, mau diajar oleh orang awam, suami istri yang bernama Priscilla dan Aquila. Kira-kira masuk akal enggak?
Tetapi Allah menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Orang itu mungkin pandai, orang itu mungkin menguasai banyak hal. Tetapi ada hal yang tidak dikuasai, yang hanya diisi oleh orang-orang yang lemah. Itu Tuhan juga memakai. Bahkan di dalam cerita yang lain, keledai pun juga bisa dipakai oleh Tuhan untuk menegur. Apalagi rekan sesama anak-anak Tuhan. Enggak ada orang yang mengatakan aku lebih pintar karena aku S3. Tidak ada orang yang mengatakan aku lebih pintar karena saya lulusan sarjana teologi. Kalau ada kekurangan, maukah kita menundukkan diri dengan kerendahan hati untuk menerima seperti yang dilakukan oleh Apolos? Mau nggak kita melakukannya? Itu pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Sehingga pada saat Apolos sudah memahami, dia pergi ke Korintus, dia juga menyebarkan kepada orang-orang non-Yahudi di tempat lain. Sama seperti Petrus yang dibukakan paradigmanya dengan penglihatan mimpi di rumah Cornelius. Seperti itulah kemungkinan pendekiran saya tentang Apolos, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita mau menundukkan diri apapun posisinya. Yang keempat, saya sudah dikode, jadi saya cepat saja. Meskipun punya jabatan tinggi di gereja, saya pemimpin rohani misalnya, saya ketua PAW, saya ketua tim ASER, saya ketua tim doa, saya punya jabatan penting di gereja. Gereja ini jalan karena saya. Harus punya penundukan diri. Bukan jabatan itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Ada roh penundukan diri. Dikisahkan di sini Nikodemus adalah seorang Farisi pemimpin agama Yahudi, dia anggota mahkamah agama yang disebut dengan Sanhedrin. Seorang Israel yang taat kepada hukum Taurat. Pada waktu itu sangat disegani loh. Pada waktu itu sangat dihormati. Perkataannya didengar oleh masyarakat. Mau gak menundukkan diri? Dia berbicara kepada Yesus. Minta pengajaran dari Yesus. Pengajaran dasar. Kalau tidak lahir baru, tidak akan masuk ke kerajaan surga. Dan dikatakan, bagaimana mungkin aku masuk ke rahim ibuku? Aku udah gede begini. Ini pengajaran dasar. Harus mau dibentuk. Tuhan mau memproses kehidupan kita seperti itu. Jangan mengatakan saya pemimpin rohani, bahkan pengkhotbah sekalipun di tempat ini seperti saya, Bapak Ibu Saudara. Harus mau menundukkan diri dengan kerendahan hati. Ya, puji Tuhan. Terus, bagaimana kriteria penundukan diri? Kriteria penundukan diri, kenapa kok saya katakan begini? Ada banyak ajaran di Alkitab, mulai dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Itu masalah penundukan diri ada banyak. Kenapa? Karena ada tendensi setiap orang untuk bertindak sombong. Ketika dia beranjak sukses atau sedang berada di puncak, itu sudah biasa. Ya kan? Saya beberapa kali mengangkat dari karyawan masuk ke dalam jenjang manajerial dari manajer. Wih, lebih kejam dari manajer yang asli. Anak buahnya di Plokotosoro. Dan bukan hanya saya sudah 30 tahun pegang HRD. Rata-rata seperti itu. Apakah dengan bersikap aku dia lebih berwibawa? Apakah dengan dia bersikap seperti itu dia kelihatan lebih jadi pemimpin? Apakah dengan bersikap seperti itu dia merasa disegani? Tidak. Kalau kita melakukan hal yang sama di dalam sekuler, itu sama dengan orang dunia. Allah mengajarkan bukan hal yang demikian. Karena Allah mengajarkan kita menjadi baik pemimpin yang melayani. Tetapi tetap dengan ketegasan. Bukan karena mumpung saya lagi naik daun, mumpung saya lagi pemimpin, saya pijet anak buah saya. Itu bukan karakter yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita. Ya, coba. Mazmur 149:4, sebab Tuhan berkenan kepada umatnya yang memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Ini harga yang luar biasa. Harga yang mahal. Kalau kita mau rendahkan diri, kita mendapatkan keselamatan. Orang yang sahabat ini semua mau cari.
Lah bagaimana kita mempunyai karakter untuk merendahkan diri? Itu memiliki kerelaan atau keberanian untuk mengakui kesalahan. Bisakah kita mengakui salah kepada anak buah? Kalau kita salah, ataukah cari kesalahannya dia sampai dapat supaya kita punya wibawa yang lebih tinggi? Itu yang harus kita lakukan. Kalau salah, harus mengakui salah walaupun kepada orang yang junior, walaupun kepada orang yang di bawah, walaupun kepada anak buah, harus mengakui kerelaan, keberanian untuk mengakui kesalahan. Bukan orang cenderung tidak melakukannya apa? Takut kewibawanya hilang. Kalau dia meminta maaf, dia rasanya tidak mempunyai sesuatu harga dirinya tergores. Firman Allah mengajarkan kepada kita untuk melakukan menundukkan diri dengan kerelaan dan keberanian, mengakui kesalahan. 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ada juga yang mantul ke kita. Kenapa? Dia adil, dia setia. Kita juga akan diampuni. Oke, kita jalan terus. Puji Tuhan. Terus ya, yang kedua adalah bersedia untuk diajar dan belajar. Mazmur 25 ayat 9 dikatakan, Ia membimbing orang-orangnya yang rendah hati menurut hukum. Dan Ia mengajarkan jalan-jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Bapak Ibu Saudara, air selalu mengalir ke bawah. Dan kalau kita mengatakan saya ini lebih dari segalanya, kita sudah mengeraskan hati kita. Dan firman Tuhan tentang benih mengatakan, benih itu tidak akan tumbuh kepada tanah yang berbatu. Orang-orang yang mengeraskan diri seperti tanah yang berbatu. Masuk diajar kebenaran firman Tuhan tidak nyantol. Tidak akan bisa bertumbuh. Rohaninya tidak akan bisa dewasa. Karena dia mengeraskan hati dan merasa lebih. Gak bisa. Orang yang punya kerendahan hati itu lembut hatinya. Sehingga setiap benih firman Tuhan itu akan dapat tumbuh. Bertanam, tumbuh, menjadi besar. Berbuah-buah. Mau melakukannya. Tergantung kita. Haleluya. Yang ketiga, rendah hati tidak egois tetapi mengutamakan kepentingan orang lain. Bagaimana sebuah komunitas kalau dia hanya mementingkan diri sendiri? Sebuah komunitas seseorang di antaranya mementingkan kepentingan sendiri. Gak iso pokoknya ngene karepku ngene, gak iso pokoknya ngene karepku ngene. Buyar. Buyar. Jangankan begitu, yang profit oriented apalagi. Kalau setiap orang mementingkan diri sendiri, buyar komunitas itu. Termasuk kelompok sel. Kalau setiap anggota selnya hanya mementingkan kepentingannya sendiri, buyar selnya. Oleh sebab itu firman Allah mengajarkan dalam Filipi 2 ayat 3, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Rendah hati. Selalu melihat orang lain lebih utama. Lebih penting. Mau menundukkan diri. Itu yang Tuhan mau kerjakan. Dalam kehidupan kita. Mau atau tidak. Tergantung kita. Mau diproses atau tidak tergantung kita. Semakin tinggi harganya. Semakin tinggi posisi. Semakin tinggi harganya. Sudah habis kan? Tim musik dan worship leader silakan mempersiapkan diri untuk pujian. Oh, masih ada satu. Loh, ini pancinya istri saya ini. Judulnya cara ampuh bersihkan panci gosong. Silakan tim worship leader. Kenapa Bapak Ibu Saudara ini muncul juga ya? Kalau kita mau merendahkan diri dengan menundukkan diri, kita tidak seperti panci gosong. Semakin kita mengeraskan hati, ada kerak-kerak dalam hati kita. Dan itu susah sekali dibersihkan. Harus dengan alat yang keras, mungkin kawat pembersih. Susah. Oleh karena itu kalau kita mau menundukkan diri dengan kerendahan hati, tidak perlu Tuhan harus menggosok kita sedemikian. Akan sakit. Orang yang tongkat akan direndahkan.
Kalau kita dengan lembut mau merendahkan hati kita, mau menundukkan diri kita, tidak seperti panci kosong, lembut dibersihkan, enak, gak sakit. Itu Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Asal jangan keraskan hatimu. Firman Tuhan, mungkin saya terlalu ngoyo hari ini ya Bapak Ibu Saudara. Tetapi ada roh penundukan diri yang mau Allah kerjakan dalam kehidupan kita. Jangan mengatakan karena saya punya kepimpinan, saya punya kuasa, saya punya keahlian, karena saya punya kemampuan. Bukan, tetapi mau menundukkan diri meskipun kita tahu kita lebih misalnya. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Bangkit berdiri, kita nyanyikan satu pujian. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menutup langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada sore hari mengatakan untuk kita mau menundukkan diri dengan kerendahan hati. Karena penundukan diri dan kerendahan hati adalah saling bersangkut paut, dan itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kalau kita mau tunduk kepada otoritas di depan kita, gembala sel kita, gembala senior kita, gembala pelaksana kita, kita harus dengan kerendahan hati melakukannya. Bukan di depan orangnya kita mau tunduk, tetapi di belakangnya ngerasani. Bukan seperti itu, tetapi totalitas di dalam kehidupan kita, kita mau tunduk kepada hambanya yang memegang otoritas. Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita, bahkan di dalam kehidupan sosial kita, dimanapun kita tempatkan, di lingkungan sosial dimanapun kita berada, kita juga diajar untuk memiliki roh penundukan diri. Karena setiap penundukan diri itu lawannya adalah pemberontakan, dan setiap pemberontakan itu menimbulkan konflik. Konflik dengan sesama, konflik dengan anggota komunitas, konflik di dalam gereja itu terjadi karena tidak ada roh penundukan diri. Sore hari ini kita sama-sama belajar Bapak Ibu Saudara. Kita mau untuk memiliki roh penundukan diri. Meskipun kita merasa lebih, meskipun kita merasa lebih mampu, meskipun kita merasa lebih kaya, meskipun kita merasa lebih dari segalanya, tetapi apa yang sudah ditentukan Allah harus tetap dihormati. Kita harus memiliki roh penundukan diri. Mari Bapak Ibu Saudara yang mau meresponi kebenaran firman Tuhan ini, kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur buat sore hari ini.
kami boleh ditegur dengan kebenaran-Mu. Bukan hanya setiap jemaat-Mu dimanapun berada saat ini, termasuk hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran ini boleh ditegur dengan kebenaran firman Allah. Bahwa kami harus memiliki roh penundukan diri dengan kerendahan hati. Kami mau taat dan meneladani Engkau Yesus yang mau taat sampai kepada mati. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat sore hari. Biarlah firman Allah ini boleh menjadi berita yang meneguhkan kami. Semakin hari kami boleh semakin taat kepada Tuhan. Semakin hari kami boleh semakin memiliki kerendahan hati. Karena kami mau dibangun, karena kami mau diajar, karena kami mau dibentuk dengan kebenaran firman Allah. Sehingga kami boleh semakin hari semakin dewasa di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Inilah kami Tuhan. Bentuklah kami seperti mau Tuhan. Engkau adalah penjunan kami yang setia. Kami mau, kami rela dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Kami naikkan syukur kami padamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati.